سيد الكونين والشريك حبيبنا ومولانا وشافينا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri sekalian, alhamdulillah pada hari ini 19 Jumadil Akhir 1443 bertepatan 22 Januari 2022. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini. Kita masih diberi nikmat wujud, nikmat hidup, dan mendapat hidayah serta taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tersimpan dengan baik di dada kita, beramalkan dengan baik lewat anggota tubuh kita, menghasilkan amal saleh. Ilmu yang dengannya kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghantarkan kita kepada makrifat kamil. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk sesi pertama kita lanjutkan kajian risalah karya Mama, yaitu La Taifiyah fil Islam. Kita masih membahas muqaddimah yang ke-18 tentang wajibnya kita berprasangka baik terhadap sesama muslim, karena berprasangka baik itu enteng. Belum kita dapat pahala karena husnuzon. Dan yang kedua, kita tidak perlu capek-capek jadi seorang intel atau penyidik, ya, atau jasus itu spion, memata-matai orang yang kita suuzonin. Jadi dengan cara yang enteng kita sudah mencetak pahala. Itu husnuzon. Kalaupun kita keliru, ternyata dia orang jahat, ya. Apakah itu menghapus ganjaran yang sudah cetak? Yang sudah kita cetak? Tidak. Ya. Pahala itu sudah tercapai. Urusan ternyata dia bajingan misalnya, serahkan aja pada Allah. Lain halnya katanya sih. Lain halnya kalau kita suuzon, belum kita sudah mencetak dosa.
Karena lawan dari wajib adalah haram. Kalau husnuzan kepada sesama muslim wajib, maka suuzan dosa. Haram adalah dosa. Ketika terbukti dia benar, bukan keinginannya, tetap tidak merubah dosa kita. Ya, tetap saja kita berdosa. Ya. Nah, barangkali patokan sederhana ini untuk kita yang awam bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di zaman maraknya sosial media, medsos, media sosial. Ada WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WeChat, ya, itu sini. Maka ini bisa menjadi patokan bagi kita. Kalau kita diprovokasi, diojok-ojok, si anu orang jahat, ya, maka kita mainkan baca aja Fatihah. Kita baca Fatihah pada orang itu, ya, baca aja Fatihah, ya. Nyaho tuh sih ya, Jokowi teh PKI apa ya? Wah, Fatihah aja ya. Udah Fatihah. Ngapain kita dapat pikir? Ya. Dengan Al-Fatihah, ya, kalau Jokowi orangnya benar akan ditolong oleh Allah. Kalau orangnya salah, serahkan Allah yang menghukumnya. Ngapain kita dapat pikir? Ya. Berdebat, debat kusir panjang lebar, akhirnya kontraproduktif. Ya. Maka husnuzon kita kedepankan. Ya, gitu. Ngapain kita rapat-rapat mikir IKN? Ibu kota negara baru, ibu kota negara. Ya, wah nanti ada Cina. Udah. Bukan kelas kita kayak itu. Ya, kontraproduktif. Oh ini mau ributin namanya, kenapa harus Nusantara? Udah urusan ini deh. Serahkan pada ahlinya. Ya, agar hidup kita tidak kontraproduktif. Boleh pakai Anda. Ya. Dengan mengemukakan atau mengedepankan husnuzon, belum kita sudah mencetak pahala. Sebaliknya, karena wajibnya. Sebaliknya, ketika suudzon, maka itu menjadi haram. Belum kita sudah mencetak dosa. Ya. Apalagi, nah ini hati-hati santri ini ya. Apalagi kalau sosok yang menjadi sasaran itu adalah seorang alim minal ulama. Ya. Terkadang suka tersebar berita, Kiai anu wali. Nah, ya. Ya udah deh kita husnuzon. Nah, wali. Insyaallah. Ya, kenapa? Pertama, kita betul-betul sudah mencetak pahala. Karena husnuzon. Yang kedua, betapa beruntungnya. Maaf, yang kedua, kalaupun cerita keliru, ternyata bukan wali. Ya, memang wali, tapi wali nikah. Ya, wali murid ya.
kelirunya sekalipun kita tetap sudah menjalankan kewajiban, sudah mencatat pahala. Dan betapa beruntungnya kalau ternyata benar. Ya, ternyata benar ya wali. Kita tersusun ajaib. Kita bisa membonceng makom beliau. Apabila ada kedudukan, status kita bisa dompleng status beliau. Untung nggak? Ya. Dulu pernah ada santri Baralaon mengunjungi makam yang disangkanya itu makam wali di daerah Jawa Timur, nggak ada ceritanya. Waktunya makam kuburan kudanya, kudanya sang kiai. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, setelah selesai ziarah malam hari mereka didatangi dalam mimpi. Wali tersebut ridho, ya, walaupun salah kunjungan ke kuburan kudanya, gitu kan? Dan kuda itu binatang kesayangan, sehingga banyak orang yang menyediakan kuburan khusus untuk kudanya ketika mati. Ya, atas alasan ini pula maka daging kuda dimakruhkan, bukan makruh tahrimiyah, tapi makruh takrimiyah. Ya, bukan makruh karena haram seperti keledai, tetapi makruh karena kuda adalah binatang yang berjasa bagi manusia. Bahwa ya, lain halnya ketika kita seuzon, begitu wali, ya, bahaya. Ya, yang pertama, belum kita sudah mencetak dosa, karena husnudzon ala muslimin wajib, kebalikannya suudzon, ya, alaihi haram. Belum kita sudah melakukan dosa. Kalaupun benar, Tuhan benar-benar telah lain wali, tidak merubah dosa kita. Tidak. Apalagi kalau benar, tuh ternyata dia wali. Ini membawa sial bagi kita. Itu akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seorang kekasih Allah itu kalau disakiti, si kekasihnya ini, si wali ini senyum-senyum saja dan sudah terbiasa dia menghadapi riyadhah, disakiti makhluk, disakiti manusia. Tetapi kekasihnya yang di atas, yang marah, ya, maka kita kenal dengan istilah kualat. Kualatnya bukan walinya yang marah ya, tapi kekasihnya yang agung yang marah. Itu. Karena yang di atas lebih cemburu itu. Ya. Maka kita akan mendapat kesialan. Ya. Apalagi kalau kita sudah terjatuh pada pengingkaran kewalian. Ya. Walaupun keyakinan pada wali ini bukan pokok agama Islam, bukan aslun min usuliddin, tapi farah. Karena itu wajar kalau ada segelintir umat Islam yang tidak percaya dengan wali. Mayoritas percaya, Sunni dan Syiah percaya pada wali. Dari kepercayaan pada wali ini itu ada turunannya, yaitu ziaratul kubur, tawassul, tabarruk, percaya dengan karamat dan sebagainya. Ya. Jadi ini bukan pokok, tapi guru kami mengatakan ingkar kepada kewalian seorang wali, hukuman paling ringan adalah tertutupnya pintu ma'rifat selamanya. Na'udzubillah. Ya, jadi hati-hati ya.
hati-hati. Ini kelihatannya seperti sepele, tapi masya Allah ya, ini pekerjaan hati. Hati-hati dengan hati. Pekerjaan hati ini masya Allah, makanya ada lahir ilmu tasawuf. Ya, ibadah hati bisa berlipat ganda, bisa 100.000 sejuta kali ibadah fisik. Sebaliknya dosa hati bisa berlipat ganda, 100.000 sejuta kali dosa fisik. Ya, kita masih ingat kisah seorang ahli ibadah dari kalangan jin, namanya Syekh Azazil, yang ibadahnya sangat intens sekali sehingga sudah menggapai taraf kewalian yang tinggi. Ya, sudah biasa keluar masuk surga tanpa tanya KTP. Ya. So, kami udah apa? Oh, saya maka dari itu dia menyaksikan bagaimana diciptakan pertama kali Adam ya. Bagaimana pertama kali Adam diciptakan sebagai khalifah pengganti bangsa dia yang kita. Ya, dia sudah beribadah 80.000 tahun. Jangan menganggap ini angka fantastis, karena umur jin panjang-panjang bisa mencapai 100.000 tahun. Apalagi jin zaman dulu. Ya, jin zaman sekarang aja 10.000 tahun udah biasa ya. Ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu satu waktu ketemu jin udah marah, ya, gagah kayaknya, ya, kayak santri dia, ya Zidan, jangan kaget kalau tanya umurnya berapa. Sudah 800 tahun. Harusnya masih pemuda. Nah, ibadah beliau yang 80.000 tahun habis sia-sia karena dosa hati. Ternyata dia intens beribadah 80 tahun, lupa mengelola hatinya. Oke, karena dulu belum ada manajemen kalbu ya. Dia lupa mengelola hatinya, dia menyimpan dosa hati sebanyak 3 butir dosa hati. Ternyata adalah bom waktu yang dahsyat, meledak di waktu yang tepat, yaitu yang pertama takabur, al-kibru, sombong, merasa dirinya lebih baik dari Adam, ana khairun minhu. Yang kedua apa? Ujub, bangga diri, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan diciptakan dari inti api bersih. Ya. Itu si Adam diciptakan dari tanah liat bobolokot letak, berlumuran lumpur. Ya, dan dosa yang ketiga yang muncul kemudian adalah hasud kepada Adam dan keturunannya. Ya, dendam juga. Hasud plus dendam. Ya, apa itu ayatnya? Fa bima aghwaytani la ughwiyannahum. Ya, fa bima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, mukhlasin. Surat
Al-Hijr. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dendam iblis kepada umat manusia dan juga nanti kepada jin juga ya. Walaupun dia berasal dari jin. Ya Allah, wahai Tuhanku, lantaran Engkau telah menjerumuskanku, maka akan aku tipu mereka di dunia ini dengan hiasan-hiasan, dengan gebiarnya dunia, glamornya dunia, dan akan aku jerumuskan mereka semuanya. Jadi ini proklamasi iblis. Semua manusia akan aku jerumuskan kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kalau ikhlas, setan udah kehabisan dulu, karena tidak ada lagi umpan. Ya, orang ikhlas kan tidak termakan oleh umpan ya. Ya, apa itu umpannya iblis dan keturunannya setan? Tanya aja sama Om Irama. Om Irama tahu itu jawabannya. Maka habislah amalnya itu. Ya, siapa ini? Azazil. Nah, Azazil pun ketika habis sia-sia ibadahnya yang datang berikutan itu, maka dia terusir dari rahmat Allah. Ya, efeknya sangat sangat tragis sekali, yaitu yang asalnya ahli ibadah kan cakep ya, rata-rata ahli ibadah cakep ya, ada sinar gitu ya. Nah, tercabut dari rahmat Allah, terusir, roji, ya, maka wajahnya berubah menjadi makhluk paling buruk di alam semesta. Jangan coba-coba menemui dia, jangan minta ketemu dia ya, nanti nggak bisa tidur seumur-umur, karena sangat jelek banget. Dan namanya pun berubah dari Azazil menjadi Iblis. Iblis itu kayaknya akar katanya ablasa yublisu, iblis fahuwa mublis, fakana minal mublisin. Ya, iblis ini mungkin wazan if'il, fakana minal mublisin. Mublisin itu dalam bentuk senama mengajengkok atau terperosok atau ya seperti itu ya. Ada ayat-ayat yang memuat kalimat mublis, mublisin ya. Nah, iblis setelah kata itu ya, na'udzubillah ya. Nah, hati ini mungkin satu waktu kita akan membahas lebih luas lagi. Hati itu adalah intinya manusia, ibarat inti atom ya, walaupun kecil, sangat kecil, bahkan sebagai orang menganggapnya itu adalah organ hipotetis ya, walaupun ada yang menduga itu jangan-jangan apa itu sebutir seperti kacang merah yang ada di samping jantung, apa saya lupa namanya itu, tapi saya belum bisa menerima itu ya. Walaupun sangat-sangat kecil sekali, tetapi itu sangat berpengaruh pada bobot manusia. Ini mirip inti atom ya. Bapak-bapak, ibu pernah belajar atom nggak? Atom itu sebenarnya kopong.
Percaya, atom itu kopong. Ya. Atom itu kalau diperbesar sebesar stadion Pakansari, ya, maka kulitnya itu elektron yang bergerak cepat dengan lintasan yang sangat sporadis, sangat berbeda-beda, ya, dan mengelilingi permukaan atom itu mungkin ada yang sampai 10.000 kali per detik, ya. Itu kulitnya itu elektron yang bergerak cepat sehingga tidak bisa ditembus karena terlalu cepat, ya. Jadi tembus seperti kipas angin yang bergerak cepat, kita selesai masuk menyodorkan tangan kita gitu. Ini lebih gila lagi sehingga seperti masif, tapi dalamnya itu kopong. Jauh di tengah, persis di tengah-tengah, ya, sangat precis sekali, precisely at the core, at the very core. Itu ada namanya inti atom. Dulu orang menyangka inti atom sudah tidak bisa dipecah lagi, ternyata bisa dipecah lagi. Inti atom, ya, namanya nukleus. Dari sini lahirlah istilah bom nuklir. Nukleus. Tahu berapa besar nukleus? Kalau atomnya diperbesar sebesar stadion Pakansari, tidak lebih dari kacang hijau. Tidak lebih dari itu. Bahkan ada yang mengatakan pentul jarum. Jadi 99,99% atom itu kosong, ruang kosong. Luar biasa ini, ya. Hikmah apa di balik itu, ya? Allah menciptakan materi ini dari atom-atom yang sebenarnya kopong. Nah, lebih dahsyat lagi, kulit elektron ini yang sebenarnya bukan kulit, ya, tapi bergeraknya elektron, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang sekian, ya, dan bergerak dengan kecepatan menggila lewat orbit yang berbeda-beda, berubah-ubah. Ya, makanya simulator kan begitu, ya. Dan sampai sekarang belum ada ilmu untuk membaca itu, ya, pergerakannya. Mungkin kalian udah dapat ilmunya belum, ya? Belum ada yang belum bisa membaca itu, kan gerakannya liar sekali. Lihat sampai tertata sebenarnya. Kapan dia bergerak di sini, kapan dia bergerak di sini, kapan dia bergerak di sini, itu sampai sekarang para ahli masih misteri. Ya. Tapi ini bergerak liar sekali sehingga seolah-olah padat, tidak punya berat. Tidak punya berat. Loh, jadi berat atom ada di mana? Ada di nukleusnya itu. Di biji, di kacang hijaunya itu, atau di pentul jarum. Kalau atomnya segede stadion Pakansari, ya. Jadi yang bertanggung jawab atas massa dan berat atom itu adalah inti atom. Itulah hati manusia. Ya, seperti itu hati manusia. Kalau intinya sudah salah, udah yang lainnya rusak. Ya, fa idza soluhatil jasadu kulluha wa idza fasadatil jasadu kulluha. Ya, beratnya ada di situ. Jadi berapa ribu ton berat stadion Pakansari itu ada di kacang hijau itu. Makanya jangan heran ada matahari di luar sana, bintang yang padam, seluruh kulit elektronnya sudah luruh, tinggal intinya, namanya bintang inti, bintang neutron. Itu 1 sendoknya lebih dari 1000 kilo beratnya. 1000 ton. 1 sendok beratnya 1000 ton. Ada di dunia ini, di planet bumi ini, materi seberat itu? Tidak ada. Karena alhamdulillah semua materi yang ada di muka bumi ini masih terjaga atomnya, tidak ada yang luruh, kecuali mungkin di Fermi, ya.
Dunia sebutir-butir yang terjadi. Ya. Di siklotron yang ada di Fermi itu. Dan itu donat raksasa ada di 3 negara, Belgia, Swiss, sama satu lagi Perancis ya. Yang punyanya CERN, Center European de Research Nuclear ya. Itu ada donat raksasa, donat mesin kayak donat, diameternya 50 km, kelilingnya berapa ya? Hanya untuk membedah atom. Bayangkan ya, untuk membedah partikel yang kecil, paling kecil, diperlukan alat yang paling besar di bumi ini. Ironis banget ya. Tapi alhamdulillah tidak ada materi di muka bumi ini, di planet bumi yang beratnya seedan itu. Masa sih 1 sendok 1000 ton? Yang benar aja. Tapi pernah turun ke bumi, dugaan saya, yaitu ketika Allah menghukum siapa? Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka Abraha dengan pasukan gajahnya. Allah utus Ababil, ya, terbang. Ini burung monster ya, jangan mau berharap bisa ketemu dengan burung yang alhamdulillah. Ya, burung monster dikirim dari neraka, bawa batu neraka. Ya, kecil, ya, segede jagung, butir jagung. Ya, ma bainal humus wa adas, di dalam tafsir lainnya. Besarnya atau kecilnya batu sijil itu antara kacang humusnya kacang Arab dan kacang adas, jadi kira-kira sebutir jagung. Tapi ketika dilemparkan oleh burung ababil dan sangat tepat sasaran karena memang sudah diatur oleh Allah, maka itu butir batu sijil itu meluncur dengan deras dan menembus helm tubuh prajurit, tembus ke gajah, tembus ke bumi, tembus ke 7 lapis bumi. Jadi jangan coba-coba mencari sisa-sisa batu sijil, karena sudah ada di inti bumi. Nah, saya pikir ini jangan-jangan materi yang sangat kecil tapi sangat berat, ditambah lagi dengan sangat panas, karena sudah digodok ribuan tahun di neraka, ya, sehingga ini materi yang memiliki daya tembus yang sangat luar biasa. Tidak ada satupun benda sekeras apapun di muka bumi ini yang bisa menahan laju tembusnya batu sijil ini. Itu ibarat Pak Sofyan melemparkan biji lahar ke atas jeli yang belum matang, slep atau ke atas taulu, dengan mudahnya tembus ya. Kok bisa sih burung ababil mengangkut batu ribuan ton satunya? Atau jangan tanya saya. Ababil itu memang desain khusus oleh Allah, diciptakan untuk bisa mengangkut batu sekecil itu, seberat itu, sepanas itu. Ya, ditambah lagi percepatan, akselerasi dari atas ke bawah. Waduh, ya, itu barangkali itu ada peluru super ya, menembus segalanya. Ya, itu jangan-jangan itu adalah materi dari bintang neutron yang sudah luruh, kulit elektronnya tinggal nukleus. Nah, dulu berabad-abad para ahli menyangka bahwa nukleus tidak bisa dipecah lagi, mentok di sana. Belakangan dipecah, itu di donat raksasa itu. Ternyata masih bisa dipecah lagi menjadi yang disebut dengan partikel-partikel subatomik. Ternyata
inti yang sudah sangat kecil itu, yaitu pakan sari, di tengah-tengah ada butir kacang hijau, masih bisa dipecah lagi. Ternyata ada neutrino, ada muon, ada apalagi saya hafal. Ya. Neutrino, muon, lepton, ada apa itu, quark, ya. Terus ada quark atas, quark bawah. Ada kurang lebih dari 11 subpartikel atomik yang sudah ditemukan. Ya. Bahkan ada satu partikel yang bergeraknya seperti hewan, tidak bisa ditebak, bergerak saja gitu di dalam inti atom. Apakah ini perwujudan dari ruh? Jangan-jangan semua benda punya ruh. Ya, guru saya mengatakan, Ustaz Toto, semua benda punya ruh, bukan cuma manusia, bukan cuma hewan, bukan cuma tanaman. Batu itu punya ruh, cuma ruhnya sangat diam sekali sehingga kita mengatakan benda mati. Ya. Di pohon mulai bergerak, tumbuh, kita sebut tumbuhan. Di hewan mulai bergerak liar, kita sebut hewan. Di manusia ada ditambah dengan kesadaran. Ya, kita sebut sebagai manusia makhluk berakal. Wow, ya. Nah, baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, semoga masih ada waktunya. Oh, tidak lebih ya. Baik, nanti kita akan membahas dalam pertemuan berikutnya muqaddimah yang ke-19, yaitu dhabitul ma'lumi minad dini bidarurah. Patokan apa yang disebut dengan ma'lum minad dini bidarurah, hal-hal yang vital diketahui dalam agama, yang sering juga disebut sebagai usuluddin, ya, pokok agama. Ya. Saya waktu sudah habis, kita beralih kepada kitab induk, yaitu Ana Muslim Sunni Syafi'i. Kita lanjutkan sejarah madhab Abu Hanifah. Inilah madhab pertama di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kenapa disebut madhab pertama? Karena Imam Abu Hanifah yang paling dulu. Ya, nanti beliau punya murid namanya Imam Malik. Oh ya, Imam Abu Hanifah madhabnya namanya apa? Al-Hanafi. Kalau Imam Malik madhabnya Al-Maliki. Nanti Imam Malik punya lagi murid, namanya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Madhabnya seperti nama beliau, madhab Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i punya lagi murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Si bungsu ditanya, madhabnya namanya Al-Hanbali. Itulah 4 madhab dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dewasa ini menyusun komposisi demografi umat Islam sebanyak persentasenya 80%. Ya, 80%. Dan dari 80% ini paling banyak adalah pemraktik mazhab Hanafi. Yang kedua, ada yang tahu? Syafi'i. Ya, ada satu yang ketiga ya. Tapi dari segi jumlah Syafi'i. Yang ketiga Maliki. Yang keempat Hanbali. Hanbali kebanyakan ada di Jazirah Arab, termasuk imam-imam yang memimpin peribadahan salat berjamaah misalnya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, itu imamnya bermazhab Hanbali. Jangan dibilang Wahabi ya. Oh, semua imam Wahabi, salah itu. Wahabi itu gerakan pemikiran keakidahan. Ya, ingat ya, Wahabi bukan mazhab.
Wahabi itu adalah gerakan atau harokah keakidahan, gerakan pemikiran akidah yang mereka klaim sebagai pemurnian. Walaupun kita belum tentu setuju. Pemurnian apa? Memang kita nggak murni apa? Ya. Itu klaim mereka ya, klaim sepihak. Pemurnian akidah. Ziarah kubur, musyrik. Penuh dengan kotoran, bersihkan. Itu cuma ya. Kalau kita malah memperkuat. Tapi itu nggak apa-apa lah, itu bicara nanti. Jadi ingat, imam-imam di Masjidil Haram Mekah dan di Masjid Nabawi Madinah bukan Wahabi, tapi imam-imam yang bermadhab Hanbali. Adapun kemudian secara pemikiran akidah mereka, sebagian dari mereka, sebagian ya, terpengaruh oleh pemikiran Wahabi, itu urusan nanti. Saya bilang sebagian ya, masih ada imam-imam yang tidak terpengaruh oleh pemikiran keakidahan Wahabi. Masih tetap saja, kan banyak dari imam mereka yang Quraisy, masih Quraisy di Mekah. Quraisy itu masih, suku Quraisy itu masih angker, masih berwibawa ya, ya, masih terhormat gitu kan. Kalau orang Quraisy angkat suara, gemetar itu. Ya, amir-amir dari Najd juga yang berkuasa itu gemetar. Ya, tapi itu jarang terjadi. Jadi kalau sudah kebanggaan. Ya. Nah, sementara Maliki, ada yang tahu tersebar di mana? Afrika. Di Afrika. Afrika Utara, Afrika Tengah, Timur dan Barat, dan sebagian Afrika di barat selatan. Walaupun makin sini makin jarang Muslim, kecuali Afrika Selatan Muslim, tapi Muslimnya Syafi'i. Durban dan sekitarnya, Durban, Cape Town, Johannesburg, ya, tapi itu sedikit. Tapi sebagian besar umat Islam di Afrika Utara ini yang menghadap ke Laut Tengah, mulai dari Libya, terus bergerak ke arah barat, Aljazair, Tunis, Maroko, ke bawahnya lagi Mauritania, membelok ke arah tengah, ada juga Pantai Gading, Kota Hulu, Kamerun, terus sampai ke Nigeria, Rwanda dan seterusnya, ya, itu Maliki. Ya, Tanzania, Mauritania, Mali. Ya, Mali punya catatan sendiri. Mali ini pernah unggul di abad 13-an, menjadi pusat Islam yang amat sangat luar biasa dengan ibu kotanya Timbuktu. Ya, karena apa? Karena Kesultanan Mali ini tercatat sebagai kesultanan yang sangat kaya, terkaya di benua Afrika, karena di sana emas banyak sekali. Ya, sultannya baik, kaya raya, dan ilmu keislaman ditumbuh kembangkan. Maka Timbuktu pernah menjadi pusat pengetahuan Islam, mungkin setara dengan Baghdad. Oleh karena itu di abad 13 ada peninggalan para wali, makam para wali. Itu bentuknya amat sangat eksotik, seperti sarang semut. Coba lihat di Google, The Holy Shrine of Timbuktu, makam wali karomah di Timbuktu, Mali. Itu kita akan mendapatkan gambar-gambar yang eksotik sekali. Tapi di tahun 2012 November, dengan kejamnya kelompok radikal, bukan Boko Haram. Kalau Boko Haram di Nigeria, ini namanya Ansaruddin. Namanya keren ya, Ansaruddin. Itu membom makam tersebut. Padahal
2 tahun sebelumnya sudah diresmikan oleh UNESCO sebagai World Heritage, pusaka peninggalan dunia kayak kita Borobudur lagi. Dihancurkan, habis itu bangunannya eksotik itu. Orang-orang pada nangis, dan yang lebih bikin kita nangis, ribuan manuskrip di bawahnya itu. Jadi di samping makam Aulia itu ada perpustakaan yang isinya manuskrip tulisan tangan para ulama abad 13 habis dibakar. Tapi mereka menyebut dirinya sebagai Ansaruddin, pembela agama. Apa nggak gendang ya? Sinting bener deh. Ansaruddin, mengakunya Ansaruddin padahal Muhlikuddin. Ya, membasmi penghancur agama. Ya, saya masih mencatat pemimpinnya itu dari Mauritania, namanya Iyad Aghali. Dengan jumlahnya Iyad Aghali menyerbu itu, membantai penduduk yang aswaja itu loh, yang sunni itu. Ya, sayangnya sana nggak ada NU sih. Kalau ada NU nggak terjadi gitu ya. Dibantai itu orang santri-santri Sunni. Tapi 2 tahun kemudian Iyad Aghali tewas di tangan pasukan Prancis. Iyad Aghali ini orang Arab tapi Mauritania. Aghali itu Al-Ghali. Al itu Al-Ghali mahal. Padahal As-Safi. Ya. Nah itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Hanafi itu tadi di Turki, di Cina, di Balkan, di India Utara, kalau India Selatan Syafi'i, Pakistan, Bangladesh, ya, termasuk Myanmar. Ya, Myanmar katanya masih keturunan Bangladesh, katanya, walaupun sekarang orang Bangladesh mengingkari itu. Ya, itu Hanafi, ini yang terbanyak. Sementara Syafi'i ada di Asia Tenggara, di India Selatan, di Mesir, aneh ya. Mesir satu-satunya negara Afrika yang mazhabnya ternyata Syafi'i. Di Syam ini Arab Utara, yang sekarang dipecah menjadi 4 negara, yaitu Syria, Lebanon, Jordan, dan Palestina oleh Inggris. Kemudian Palestina dengan secara curangnya diberi kepada orang-orang Zionis menjadi Israel. Ya, itu seperti itu demografinya ya. 80% umat Islam beraliran Sunni dengan 4 mazhab. Ya. Kemudian ada lagi saudara kita dengan komposisi 15% berbeda aliran dengan kita, pahamnya dengan kita, yaitu Syiah. Ya, Syiah. Ada yang masih ingat berapa mazhabnya? 2, Ja'fari dan Zaidi. Ya. Kenapa kita sangat berbeda dengan Syiah? Karena mereka bukan cuma berbeda di mazhab, di kefikihan, juga berbeda di keakidahan. Ya, yaitu beda firqah. Ya, ada yang bisa membedakan firqah kita apa? Firqah kita Ahlussunnah Jamaah, Asy'ari, Maturidi, disingkat Asy'ari. Jadi kita ini Sunni, Asy'ari, kalau kita Syafi'i, Al-Ghazali. Kalau orang-orang Turki, Sunni, Asy'ari, Hanafi, Al-Ghazali. Al-Ghazali tetap lengkap ya. Kalau orang-orang tadi Timbuktu, Mali, ya, Sunni, Asy'ari, Maliki, Al-Ghazali. Al-Ghazali tetap lengkap ya. Orang Hijaz, Sunni, Asy'ari, Hanbali, Al-Ghazali. Ya. Nah, kalau orang Syiah, Isna Asy'ari, Imami. Mazhabnya ada yang Ja'fari, ada yang Zaidi. Ya, itu ya. Baik. Berapa komposisi mereka? 15
Ya, 15%. Ya. Jadi sudah berapa tuh? 95% umat Islam alhamdulillah bermadhab. Alhamdulillah sampai detik ini. Masih ditambah lagi dengan 2 madhab imut-imut kecil penganutnya. Ya, yaitu 0,5% ibadi, 0,5% zahiri. Ya, masih ingat ibadi ada di mana? Kesultanan Oman, ibu kotanya Masqat. Ya, Masqat. Ya, dibacanya Masqat. Ya, cuma ejaan Inggris jadi Muscat. Masqat. Dan ternyata ada juga di selatan Aljazair, yaitu suku Barbar. Ya, saya baru tahu beberapa tahun yang lalu saya umroh, ya, ngobrol dengan orang Aljazair. Ya, alhamdulillah dia bisa bahasa Arab yang fasih, bahasa Quran. Kalau dia bahasa Amnya saya nggak ngerti. Ya, alhamdulillah dia bisa komunikasi. Ternyata mazhabnya ibadi. Ini ibadi di Aljazair. Ya, kami orang-orang Barbar ini semuanya ibadi. Gitu. Saya baru tahu itu. Tadinya saya menyangka hanya di Kesultanan Oman. Ya, itu juga saudara kita, mazhabnya ibadi. Dan ibadi ini juga nama dari firqah. Jadi firqahnya juga firqah ibadi. Yang ke-8 apa? Zahiri. Ya, zahiri terserak. Ya, kita tidak bisa menentukan di mana lokasinya karena berpencar-pencar. Kita masih ingat salah satu tokohnya adalah Abu Aiman Az-Zawahiri. Abu Aiman Az-Zawahiri. Nah, jadi berapa? 80 tambah 15 tambah setengah 96% umat Islam bermadhab. Alhamdulillah, bersyukur kita. Ya, kenapa kita harus bersyukur? Karena berarti mayoritas umat Islam, 96% umat Islam beragamanya benar, menjalankan keislamannya dengan benar, ya, disiplin, tertib, bermadhab, mengikuti apa kata para imam mereka, apa kata para ulama mereka, on the track, alurnya benar, ente mawa karep sorangan. Alhamdulillah, ini yang kita syukuri. Ya, mungkin ini adalah takwil dari firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, guru saya Ki Haji Ma'ruf Amin mengatakan wasatiyatu ummatil Islam fi madhhabiyatihim. Wasatiyahnya umat Islam, moderatismenya umat Islam ada di kemadhaban mereka. Saya setuju 100% dengan beliau. Ya, guru saya, kenapa saya setuju? Ya, urainya ini tadi. Selama ada orang Islam yang bermadhab, aman. Ya, aman jaya deh, tenang. Karena mereka tidak akan seenaknya menjalankan keislamannya. Paling tidak mereka melihat cek madhab orang naon ya. Tuh, ya. Kata kiai kita apa ya? Kata imam kita apa ya? Nah, yang repot ini sisanya 4%. 4% ini di luar arena. 4% ini cek sunana mahiwal. Nek coro Jawane nyempal. Sampean ngerti apa ora nyempal? Kelompok sempalan iki ya. Kaya ono Mas Edi. Sugeng Mas Edi. Ya, kalau kata Mas Edi ini nyempal nih. Sing sekawan persen itu nyempal nih. Ya, yang 4% itu mahiwal. Ya. Splitting groups. Al-firaq asyadah.
Ya, ini yang apa disebutnya ya? Gelandangan kali ya? Iya. Biasa diaturnya ya. Liar, mawakarep, sorangan. Dan ternyata Allah mentakdirkan mereka berkutub dua. Ada yang kutubnya liberal, ada yang kutubnya radikal. Ya, liberal ini ciri-cirinya sangat permisif, longgar, ya, serba boleh. Dan zaman sekarang biasanya ke barat-baratan, westernized, secularized, ya. Yang radikal sebaliknya sangat ketat, ya, tanpa kompromi, tidak toleran, ya, tidak nerima adanya perbedaan. Kudu mana nu benar sorangan, ya, yang lain masuk neraka. 73 golongan cuma satu yang selamat. Yang 72 salah itu mana? Aing. Hebat banget. Ya, itu sudah ciri khas itu, sudah begitulah Allah menciptakannya ya. Dan Allah begitu mengaturnya gitu ya. Nah, di masa-masa normal dulu nih 4% ini no problem. Mau radikal mau liberal namanya anak-anak liar ini nggak ngaruh sama yang 96%. Ya, ibarat Kang Haji Sofyan ngopi, ya, tertaburi sedikit garam. Seujung sendok ada garam, ngaruh deh. Enak aja minum. Ya, cuma ada efeknya ya, bisa begadang 3 hari, 3 malam bisa. Karena kopi kalau kita beli garam efeknya luar biasa. Ya, jantung bekerja cepat. Dan itu pernah saya alami. Kita menghadapi ujian, saya campur aja kopi dengan garam. Bener melek itu 3 malam saya nggak tidur. Ya, tapi jangan sering-sering diulang ya. Berjebol itu kita. Nah, itu di zaman normal. Tetapi mendekati akhir zaman ini ada segelintir manusia durjana, ya, penyembah setan, Luciferian, satanis. Mereka sangat sedikit tapi sangat istimewa karena sangat cerdas dan sangat powerful. Karena sangat sedikit mereka sebutnya nukhbah atau elit. Dan karena kekuasaan mereka mendunia, makanya disebut sebagai elit global. Ini memanfaatkan yang 4% ini untuk ngerjain umat Islam. Itu disebut dengan proksi, pinjam tangan. Karena perang pinjam tangan asimetris ini sangat murah. Ya. Untuk nyerbu Indonesia, ribuan triliun habis. Ya, dulu kata Pak Letjen Fulat yang dulu danrem di Bogor, Satoto, kalau saya ngerahin pasukan nyerbu Lampung, berapa biayanya? Mana saya tahu. Sehari 50 miliar. Semisal Lampung itu adalah musuh kita. Terus resimen 061, komando resimen 061 Surya Kencana ingin nyerang Lampung. Sehari 50 miliar. Sehari. Logistiknya, transportasinya, makanan prajurit, amunisinya 50 miliar. Tapi ya, ada perang yang murah, Ustaz. Saya kirim saja agen saya ke Lampung. Bayar 50 miliar sebulan. Ya, bikin provokasi di sana. Atau menyelundupkan narkoba di sana. Ya, atau merusak generasi muda sana lewat pornografi dan sebagainya. Ya. Agen saya proksi bergerak di sana 50 miliar sebulan daripada 50 miliar sehari. Hancur Lampung. Dia nanti menjadi demagog di sana, menjadi penghasut, menjadi provokator, menggerakkan massa segala, mau apa itu, mengumbar ketidakpercayaan kepada pemerintah Lampung, presiden Lampung misalnya Syiah,
atau komunis atau Argentina tuh wah jadi kacau langsung. Kita tepuk tangan di sini. Wah, beres, hancur perang saudara di sana seperti di Suriah, kita masuk. Murah kan, Ustaz? Iya, benar juga ya. Atau tetap jalanin nanti. Sekarang beliau sudah pensiun ya. Terakhir beliau menjadi duta besar di PBB. Ya, duta besar pertahanan kita di PBB. Setelah militer ya. Bulan. Ya. Nah, elit global juga demikian. Memanfaatkan yang 4% untuk meracuni kita dari dalam. Terkadang mereka memainkan kartu liberal beberapa dasar yang lalu. Belakangan mereka memainkan kartu radikal. Habislah Suriah, habislah Libya, habislah Yaman, habislah Irak. Alhamdulillah Indonesia bapak tang tayungan. Wallahu musta'an. Ya, karena ada dalam Mahmud dari Banser. Itu ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi kerusakan damage sudah terjadi. Ya. Berapa banyak negeri Islam rontok dan berapa banyak dari individu-individu umat Islam yang 96% itu keracunan, tergaruk oleh mereka, dugaan saya sekitar 10%. Sehingga bukan setabur garam yang ada di kopinya Haji Sofyan, tapi setabur sianida. Dapat kan? Nggak geledak. Oke, seperti itu ya. Nah, di antara bentuk penggalangan radikalisme sebagai proksi oleh elit global itu tadi yang saya ceritakan di Timbuktu, Mali, 2012 November. Ketika mereka menghancurkan makam para aulia di Timbuktu, the Holy Shrine of Timbuktu, makam para aulia di Timbuktu hancur lebur dan ribuan manuskrip terbakar habis oleh Ansaruddin pimpinan Iyad Al-Ghali. Dan tragisnya tidak ada saya dengar seorang kiai pun di Indonesia yang menangisi itu. Dari hebatnya media mereka menguasai kita sehingga berita itu tidak tersebar. Kalaupun tersebar kalaupun dicantumkan hanya sebaris dua baris saja, tidak memberi efek. Tidak ada seorang pun kiai yang meratapi. Coba ada nggak kiai yang meratapi itu? Coba beri ke saya. Siapa kiai di kita, ulama di kita yang meratapi November 2012 hancurnya Timbuktu? Kecuali satu orang, bukan kiai, mu'alaf, tinggal di Denpasar, budayawan asal Perancis, namanya Jean Coutu. Nama mu'alafnya Ibrahim. Dia menikah dengan muslimah, tinggal di Denpasar. Dia menulis dengan indah di salah satu harian. Dia menulis. Dia meratapi itu. Satu-satu yang meratapi sih. Jean Coutu, saya pernah pada beliau. Ya. Kenapa dia meratapinya? Karena ternyata dia masa kecilnya di sana. Dulu bapaknya orang Perancis, punya perkebunan luas di Mali. Ya, dia sering diasuh oleh seorang Mali, bapak-bapak yang ternyata juga penjaga masjid. Ya, di sana disebutnya marabut. Di kita marbot. Bahasa Arabnya marbut. Marbut artinya yang terikat dengan masjid. Ya, marbutun. Ya, orang Mali menyebutnya marabut. Marabut, di kita marbot. Nah, dia ingat bagaimana dia diasuh, digendong-gendong oleh si lelaki tadi. Ketika terdengar azan, diajak ke masjid. Dia sholat. Ya, si Jean Coutu yang masih kecil ini diletakkan di dajah di tempat sholat dia sholat. Setelah sholat digendong lagi. Apakah itu yang kemudian membuat dia jadi mu'alaf? Kenangan masa lalu? Dia meratapi itu
satu-satunya yang meratapi hancurnya Timbuktu hanya seorang Jean Coutu. Alhamdulillah saya satu grup dengan dia di grup WA. Saya masih menyimpan nomornya. Tapi setiap saya menyapa dia dalam bahasa Perancis nggak pernah dijawab. Ya, saya sangat berterima kasih. Ya. Karena salah satu tulisannya meratapi lenyapnya The Holy Shrine of Timbuktu dengan tulisan yang sangat menyayat hati. Ya, walaupun tulisan-tulisan lain kadang-kadang dia sering nyeleneh ya. Malum cara berpikir orang Perancis, mungkin eksistensialisnya Jean-Paul Sartre atau apa, saya nggak tahu filosofinya apa. Jean-Paul Sartre eksistensialis ya, atau mungkin dia mengikuti Jean Baudrillard atau apa. Ya, dia gaya berpikir orang Perancis ya. Ya, itu. Baik, itu sekilas cerita tentang demografi umat Islam. Alhamdulillah 96% bermadhab. Jumlah totalnya 8 madhab. 40 tahun yang lalu para ulama yang ada di Azhar di bawah pimpinan syekhnya waktu itu adalah Dr. Ali Jum'ah kalau tidak salah, membuat pernyataan bersama bahwa 8 madhab ini resmi milik umat Islam, walaupun dahulunya ada ratusan madhab yang bersih dengan 8. Oleh karena itu tidak boleh saling menghujat di antara yang 8 ini. Tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh tabadul ingkar, tidak boleh saling mengingkari, tidak boleh saling moyokan, tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling menuding sesat, apalagi mengkafirkan. Ya, oleh karena itu mohon murid-murid anak muslim di sini jangan ke bawah-bawah apapun pernyataan yang menyalahkan madhab lain. Ya, jangan pernah lahir dari lisan kita takfir, mengkafirkan pihak lain. Ya, termasuk mengkafirkan Syiah kafir. Tutup, jaga lisan kita. Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan omongan kita nanti di akhirat. Ya, karena sejauh apapun perbedaan kita dengan orang Syiah, beda bukan cuma beda mazhab, juga beda firqah, tapi mereka tetap aliran yang lahir dalam lingkup keilmuan Islam yang memang dari sononya sudah dibebaskan. Belasan firqah, ratusan mazhab, ribuan tarekat sah keberadaannya dalam Islam. Semuanya mendapat tempat, tidak ada satupun ulama ahli ijtihad yang melahirkan aliran ini yang dipersekusi oleh syariat, dinyatakan salah. Malah sekeliling-kelilingnya dapat satu ganjaran berijtihad. Ya, di mana posisi kita di hadapan beliau? Jauh. Ya, sekeliling-kelilingnya ahli ijtihad mendapat pahala satu kali beristihad. Jadi please saya mohon ya kepada murid-murid Mama Abdullah bin Nur, murid-murid kami di sini, jangan pernah mengkafirkan mazhab manapun, firqah manapun. Jangan pernah menuding mereka sesat, jangan pernah menuding mereka fasik. Semuanya memperoleh kemerdekaan. Contohnya Mama Abdullah bin Nur mengarang Ana Muslim Sunni Syafi'i, tetapi tetap bersaudara dengan ulama Syiah. Ya, itu contoh. Ya, hati-hati. Sekarang ada upaya untuk mengadu domba Sunni dan Syiah. Ya, hati-hati. Itu proyek yang sudah berhasil mereka jalankan di Suriah. Ya, sekarang di Yaman. Hadanallahu yakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Masih tersisa waktu 15 menit lagi sampai tibanya waktu maghrib. Seperti biasa, saya beri kesempatan untuk berdialog. Silahkan bertanya, asal jangan yang susah-susah. Seperti biasa, diberi kesempatan kaum ibu.
untuk bertanya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita sambung cerita histori dari sejarah dari perkembangan mazhab Abu Hanifah, mazhab Al-Hanafi. Silakan. Ibu-ibu tidak ada? 3, 2, 1. Oh ada. Silakan. Ibu Elvi. Ya, silakan. Mengenai perbedaan mazhab itu kan dari mereka. Sekarang kan kebanyakan memang ustaz yang apa ya, yang lebih terdengar itu adalah yang banyak menentang gitu kan. Nah sementara yang kita sebut dengan apa ya, dan mereka itu juga tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan. Iya. Terima kasih. Tapi itu yang lebih terdengar gitu kan. Sehingga yang misalnya kalau ada yang Allah pun juga itu akan membingungkan gitu kan. Dia akan apa gitu. Itu walaupun itu hanya segelintir, tapi itu ketika itu yang terdengar itu pengaruh ke semua orang, sehingga apa namanya, pola pikir kita pun juga akan terganggu dari itu. Terima kasih. Ya, kalau ada segelintir yang menolak sistem mazhab ini, itu berarti mereka tidak bermazhab. Berarti mereka bagian dari yang 4% tadi. Ya, Romli. Rombongan liar. Ya, ada satu Romli di sini. Nah, ketika mereka terdengar vokal, itu karena ada yang mensupport vokalitas mereka. Itu tadi elit global di belakang mereka. Dan mereka memang bertugas atau ditugasi, ya, atau diproksikan, ya, dalam proximity untuk memang tujuannya menghancurkan kita dari dalam. Mereka itu adalah agen-agennya sebenarnya, agen-agen. Nah, tugas kita untuk kembali mendakwahkan, menyuarakan kebenaran, yaitu kembali kepada mazhab. Apapun mazhab Anda, insya Allah benar. Apapun mazhab Anda. Anda seorang Syafi'i, seorang Maliki, seorang Hanafi, seorang Hanbali, seorang Ja'fari, seorang Zaidi, ya, seorang Ibadi, seorang Zahiri, Anda benar. Atau tiba-tiba kita menemukan ada yang menjalankan atau mempraktekkan mazhab yang sudah punah. Auza'i, As-Sawri, hebat sekali nih. Dia bisa menggali lagi nih pustaka lama ya. Ada, silakan. Alhamdulillah. Ya, sepanjang kita menemukan saudara kita sama Muslim masih bermadhab, kita aman dan damai. Kita tentram. Ya. Begitu ada upaya untuk mengingkari kemadhaban, maka ini adalah gejala dari apa tadi? Mahyiwaliyah, mahyiwalisme atau sempalanisme. Ya. Syadzah, ya, ini penyimpangan. Hati-hati. Dan biasanya akan lahir ekses-ekses yang negatif, apakah bentuk liberal atau radikal. Di sini munculnya. Ya, rapatkan barisan, ya, jaga
umat Islam, jaga saudara kita, jaga bangsa ini, jaga negara ini. Ya, karena proksi yang dijalankan oleh elit global juga ada tujuan ekonomi, yaitu ingin menghancurkan, memelaratkan, memiskinkan kita semua. Ya, hati-hati. Terima kasih. Ya. Dan jangan salah pilih dulu ya. Pokoknya kalau udah bicara, oh saya mau tidak bermadzhab, nggak beres. Silakan baca karya sahabat mama, yaitu Syekh Said Ramadan Buti. Bukan sahabat ya, anak sahabat, karena sahabat ayahnya Alama Muhammad Buti. Mullah, mullah. Alama Muhammad Said bin Muhammad Al-Buti. Ya. Muhammad Said bin Ramadan Buti. Ramadan Buti itu temannya mama. Anaknya ini mengarang satu kitab yang sangat fenomenal, namanya Khotor Al-Madhabiyah, bahaya non-madhabisme. Tolong dicari kitab itu, ya. Syukur-syukur ketemu terjemahannya, ya. Karena belakangan saya lihat buku itu jadi lenyap dari pasaran. Ada yang ngeborong nggak jangan? Ya, bahaya non-madhabisme. Dalam bahasa Arabnya Khotor Al-Madhabiyah. Saya baca dalam bahasa Arabnya. Ya, itu kitab atau tulisan yang sangat penting dan tidak seberapa tebal, kira-kira seperempat dari anak muslimin. Baik, dari bapak-bapak ada pertanyaan? Mangga, silakan. Pangitan Kang Deni. Silakan. Waalaikumsalam. Kalau mazhab Syiah yang ada di Indonesia itu mazhab Syiah. Kemudian kalau memang Syiah itu mazhab yang sudah, kenapa ada upaya orang Syiah mensyiahkan orang Sunni? Ya, terima kasih. Jadi ada dua sisi ini ya. Pertama, apa kebanyakan mazhab apa yang kebanyakan dianut oleh orang-orang Syiah yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, kenapa ada upaya dari mereka untuk mensyiahkan kita? Ya, ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Yang pertama saya jawab dari pemantauan saya, dari pergaulan saya dengan mereka-mereka ini. Kebanyakan orang-orang Syiah yang di Indonesia, apakah itu Ijabi atau Abi atau apa lagi saya nggak tahu ya. Saya pernah mendapat bukunya, semacam buku putih atau apa ya. Itu kebanyakan dari mereka bermadzhab Ja'fari. Ya, jarang saya temui Syiah Zaidi di sini. Ya, tapi ketika saya bergaul dengan orang-orang Arab Teluk di Bahrain, di UAE, di Abu Dhabi misalnya, itu orang-orang Syiah di sana, termasuk yang di Yaman, Husi, itu kebanyakan mempraktikkan mazhab Zaidi. Ya. Nah, kemudian, ini catatan juga ya, catatan. Mereka mengalami nasib atau problem yang seperti kita alami juga. Mereka juga kena proksi. Mereka menderita dari proksi elit global. Kalau kita diproksikan oleh agen Wahabi, ya, mereka diproksi oleh agen yang disebut dengan Rafidi. Ya, jadi Rafidi itu Wahabi Syiah. Ya. Jadi mereka dia pusing nih dengan ini, dengan Rafidi. Karena tingkah Rafidi di kalangan mereka persis seperti tingkah Wahabi di kalangan Sunni. Ya. Nah, Wahabi di kalangan Sunni bukan hanya mengkafir-kafirkan Syiah, juga mengkafir-kafirkan sesama Sunni. Hayang ningali kalakuan anak tuh anu di desa. Di masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Marana hebat Imam Ahmad bin Hanbal, tapi kalakuannya jauh di Imam Ahmad bin Hanbal.
Kita dikafir-kafirin oleh mereka. Sebaliknya Rafidi di kalangan Syiah bukan cuma mengkafirkan Sunni, sesama Syiah juga kafir-kafirkan. Ini pusingnya. Nah, di sini kita lihat adanya proksi yang jelas sekali. Bau hanyarnya cium sekali. Pula elit global ini penyembah setan, Luciferian. Saya sudah mengupas ini belasan tahun dan mempelajari gerakan mereka ini sudah belasan tahun. Sudah apalah ya. Nanti kalau ada sesi khusus tentang eskatologi saya bahas. Ya. Gerakan ini dan mereka itu dikomandoi oleh Dajjal ya. Itu elit global ini ya. Elit global itu Zionis, Yahudi gadungan, Zionis, Freemason, Illuminati. Kayak tumpeng ya. Oke. Nah, yang ketiga upaya mereka mensiah-siahan kita sebenarnya sih